warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sulpia dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Huamka. Di sini saya akan melaksanakan tugas pengenalan lingkungan persekolahan atau yang sering dikenal dengan PLP1 di SMA Ponpes Al Mukhtaria. Di sini saya akan mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama, kepala sekolah atau yang mewakili, kedua, guru bidang studi, dan yang ketiga adalah siswa. Selamat menyaksikan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, setiap sekolah kan pasti punya visi dan misinya masing-masing, Pak. Untuk di SMA Ponpes Al Mukhtaria ini, Pak, visi misinya apa saja ya, Pak? SMA terutama, ya, Al Mukhtaria yang pertama itu adalah beriman, berakhlak, dan berdisiplin, serta berprestasi. Dalam sebuah institusi pasti ada struktur organisasi atau kepengurusan. Kalau di SMA Ponpes Al Mukhtaria sendiri, struktur organisasi dan manajemen kerjanya bagaimana ya, Pak? Nah, di sini pondok pesantren dipimpin oleh Abi, yaitu Dr. Andes, Kiai Haji Halil, MMPD. Di bawah pimpinan pondok ada direktur. Nah, di sini itu yang dipimpin oleh Ustadz Haji Bimutar, SPDI. Kemudian ada pengasuh umum, yaitu Dr. Anda Hajah Nadra. Nah, kemudian di bawahnya juga ada di sini pengasuh santri putri, yaitu Ustazah Sakilah, SPDI. Ada pengasuh santri putra, yaitu Ustadz Nazmuddin, SPDI. Dan termasuk di sini ada Dewan Guru. Yang pertama itu bagian kurikulum. Nah, untuk jenjang SMA itu yaitu saya sendiri, ya. Nah, itu untuk operator sekolah saya sendiri merangkap. Nah, untuk ada pembina ekskul atau kalau di pondok di sini dikenal dengan namanya OPPM. Dan untuk di bawah itu, nah biasanya ada namanya wali kelas. Di SMA Al Mukhtaria itu karena jenjang menengah atas ada 2 jurusan. Yang pertama ada jurusan IPA, ya. Yang kedua ada jurusan IPS. Maka di situ, nah dibagi pembagian kelas-kelas tersebut diberi tanggung jawab kepada wali kelas masing-masing. Untuk tata tertib yang ada di SMA Ponpes Al Mukhtaria seperti apa ya, Pak? Nah, yang pertama itu di dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas, nah itu piket kelas datang ke sekolah paling lambat itu 15 menit sebelum bel dibunyikan. Nah, untuk masuk kelas sendiri, nah itu di SMA Al Mukhtaria itu masuk jam 7.00. Bagi siswa yang terlambat, nah di sini maka akan diwajibkan untuk melapor ke guru piket dan membawa surat izin masuk kelas dari guru piket. Nah, apabila mereka telah datang ke sekolah tidak membawa surat izin dari guru piket, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti KBM. Nah, sebelum ada izin dari guru piket yang bersangkutan. Siswa terlambat 3 kali secara berturut-turut itu akan dikenakan sanksi berupa peringatan. Nah, terutama yang terlambat itu biasanya yang dari luar pondok. Nah, karena kalau yang di pondok, nah karena di sini sekolahnya, nah tentunya itu meminimalisir. Nah, siswa dengan jumlah alfa atau goib atau tidak masuk lebih dari 30 kali dalam 2 semester atau 1 tahun, maka secara otomatis akan dinyatakan tidak naik. Nah, karena kenapa? Nah, ini memberikan pembelajaran buat mereka, nah agar supaya minimal ya mempunyai motivasi untuk belajar. Nah, sehingga kalau misalkan mereka cenderung memiliki alfa atau tidak masuk lebih dari 30 kali dalam 1 tahun, maka bisa dikatakan bahwa mereka itu motivasinya kurang. Nah, sehingga kalau seperti itu terjadi, nah maka menjadikan catatan buat wali kelas pada saat rapat akhir tahun dalam kegiatan kenaikan kelas ini. Nah, siswa dilarang membawa orang luar lingkungan sekolah tanpa seizin pimpinan pondok, kepala sekolah, guru, atau petugas jaga atau penjaga sekolah. Jadi biasanya kalau ada tamu dari luar itu harus izin dulu kepada piket untuk melaporkan kepentingannya itu apa. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana kegiatan-kegiatan seremonial formal di SMA Al Mukhtaria sendiri, Pak? Karena kita basicnya itu pondok pesantren, maka secara manajemen itu mereka 24 jam itu dimonitoring oleh pesantren. Nah, sehingga perlu kiranya, nah kami membuat schedule kegiatan-kegiatan apa saja mereka lakukan selama 24 jam itu. Nah, contoh di sini pada saat jam 4 mereka sudah bangun subuh. Nah, untuk siap melaksanakan subuh berjamaah. Setelah subuh, nah kemudian kurang lebih jam 5 mereka mengaji Al-Quran. Setelah jam 6 mereka muhadasah dan apa istilahnya ya, belajar bahasa lah ya. Nah, jam 7 mereka datang ke sekolah. Kemudian setelah jam 7 itu dilaksanakan di masjid. Nah, yang pertama itu adalah tadarus Al-Quran. Nah, ini bukan hanya saja yang ada di pondok, tapi yang di luar juga sama karena berkaitan dengan KBM di kelas. Nah, baru dilaksanakan KBM inti sampai jam 12 kurang lebih. Nah, sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur, yang PP biasanya
pulang. Nah, yang di pesantren biasanya dilanjutkan untuk mengaji 14.00 kegiatan eskul. Nah, sampai waktunya sholat asar, nah berjamaah. Setelah sholat asar kurang lebih jam 16.00, kemudian mereka mengaji kitab kuning, kemudian sampai jam 17.15. Nah, setelah sholat maghrib kemudian pengajian sorogan istilahnya, pengajian satu-satu kepada para asatidz wal asatidzah yang dibagi kepada beberapa kelompok biasanya tergantung dari pengetahuan yang mereka memiliki dalam pengetahuannya tentang membaca Al-Quran. Nah, sampai waktunya sholat isya, kemudian berjamaah, kemudian di sini setelah isya, nah zikir, nah kemudian dilaksanakan dengan eskul yang lainnya, nah baru kurang lebih perkiraannya jam 22.00, nah maka mereka waktunya untuk istirahat. Nah setelah istirahat, nah biasanya ada namanya malam itu ada qiyamul lail. Nah karena diusahakan untuk bangun malam sebagai pembelajaran buat para santri. Selain kegiatan untuk siswanya, adakah kegiatan formal yang dilakukan bagi gurunya, Pak? Untuk guru, nah biasanya karena kita ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka setiap guru nah biasanya sudah mempunyai yang pertama itu forum tersendiri yang tergabung di dalam MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, itu sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, yang akan membahas tentang kegiatan belajar mengajar, masalah apa saja yang ada di kelas, begitu pula dengan peningkatan mutu pendidikan. Selain di dalam kegiatan MGMP tersebut, ada forum-forum atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, baik itu kabupaten atau provinsi, sebagai motivasi atau pembelajaran buat kita dari para guru untuk menimba ilmu berkaitan dengan metode-metode apa saja yang akan diterapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Bisa berbentuk pelatihan, nantinya di sana itu ada juga namanya workshop atau pelatihan-pelatihan yang lainnya yang dilaksanakan oleh dinas provinsi atau dinas kabupaten. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan rutin seperti dalam hal kurikuler dan ekstrakurikuler di SMA Ponpes Al Muqtaria ini? Biasanya di dalam dulu ya, intrakurikuler dulu. Ya, Kak. Berkaitan dengan intrakurikuler itu, nah kita di sekolah menggunakan kurikulum 2013 atau dikenal dengan istilah K13. Nah untuk ekskul sendiri, ekstrakurikuler, nah di sini yang pertama itu adalah pembinaan organisasi pelajar pondok modern atau OPPM. Kalau di sekolah lain namanya OSIS. Ada juga kepramukaan, baik itu putra atau putri. Ada pengajian seni tilawah Al-Quran, ada pengajian kitab kuning, nah sistem bandungan, nah ada tafsir, ada pidato 3 bahasa. Nah biasanya di sini dilaksanakan pada saat muhadharah, itu dilaksanakan setiap hari Jumat, itu pidato 3 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Indonesia. Nah kemudian ada istighosah rutin mingguan atau zikir bersama, nah dipimpin oleh para asatidz nanti dan asatidzah yang ada di pondok pesantren. Nah, adapun tentang kurikulernya itu adalah, nah biasanya ada namanya studi religi. Nah jadi anak-anak itu, nah biasanya belajar bukan hanya saja di kelas, bukan hanya saja di pesantren, tapi belajar keluar juga. Nah contoh yang paling dekat biasanya kita ziarah ke Banten. Nah di sana nanti mereka belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Banten, nah atau bisa juga masuk ke Museum Banten dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, Ibu sebagai guru biologi mengajar kelas berapa saja ya, Bu? Nah, baik, Ibu langsung bisa jawab ya. Ya, Untuk saat ini Ibu pegang di kelas 10, 11, dan 12. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan karakteristik siswa di kelas tersebut ya, Bu? Mengenal tentang karakteristik siswa sejauh ini selama masa pembelajaran yang Ibu langsungkan, tentunya karakteristik siswa itu beraneka macam ragam ya, sesuai dengan sifat pembawaan dari anak tersebut. Iya, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menerapkan pembelajaran di kelas, Bu? Untuk penerapan pembelajaran di kelas, selain mengikuti metode pembelajaran yang disampaikan oleh penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik, tentunya dilakukan secara sistematis dan teratur ya, dengan menggunakan metode-metode tentunya, mulai dari metode ceramah, bisa juga berupa diskusi, demonstrasi, atau berupa eksperimen. Dalam pembelajaran daring saat ini, apa ada metode khusus, Bu, yang diterapkan? Metode khususnya karena ruang lingkup di kelas ini masih anak-anaknya ya, masih dari segi media juga kurang memadai, tentunya tidak jauh dari metode ceramah sih khususnya. Itu aja. Lewat aplikasi gitu ya, Bu? Ya, aplikasi tentunya. Dan sesekali juga bisa dikerjakan berupa eksperimen atau uji coba. Karena biologi itu memang lebih banyaknya praktikum harusnya ya. Dan selanjutnya,
Jika di kelas pembelajaran tidak kondusif, bagaimana cara ibu mengatasinya ya? Kalau dalam pembelajaran saat ini juga kan gimana kalau anak-anaknya itu kayak susah diatur dan lain-lain. Ya, tentunya dalam proses KBM di kelas sebagai tenaga pendidik pasti akan menemukan berbagai macam hal di luar dari persiapan kita KBM ya. Tentunya salah satunya dengan tidak kondusifnya kelas atau tidak kondusifnya anak pada saat KBM. Maka untuk menggunakan metode bervariasi, bisa juga menjadi guru yang tegas, ya, menyenangkan untuk siswanya, atau kita pakai sistem belajar di luar kelas, gitu, atau memanfaatkan lingkungan sekitar. Masih pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dalam penilaian Ibu, cara penilaian Ibu seperti apa dari keaktifan, tugas, ujian, atau bagaimana Ibu? Baik secara offline maupun online atau daring. Penilaian. Kalau berhubungan dengan penilaian, tentunya penilaian itu harus mengacu pada Permendikbud. Nah, Permendikbud yang mengacu tentang penilaian itu adanya pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, bahwa penilaian itu kan proses di mana pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur persiapan hasil belajar. Tentunya itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, adapun keaktifan dan tugas itu adalah salah satu dari 3 aspek tersebut, terutama pada aspek sikap. Gitu. Tantangan dan kendala dalam pembelajaran, baik di kelas maupun daring, bagaimana ya Bu? Kalau tantangannya sendiri mungkin karena di media ya, media, karena anak-anak peserta didik kita juga di sini masih banyak yang dari media ada yang belum punya juga, itu tantangannya. Kemudian kendalanya ya, mungkin terus tantangannya ya tadi selain sedikit rumit ya tentang pembelajaran biologi itu sendiri, karena untuk pembelajaran itu lebih banyaknya ke tugas tentunya ya, karena tidak ada tatap muka, jadi lewat daring tersebut yang ada kita tugaskan, jelas anak tetap belajar. Kesan pendapat kamu selama bersekolah di sana itu kayak gimana sih? Jadi kesan saya selama di Al-Muthar ini, alhamdulillah saya bisa mendapatkan beasiswa, prestasi lah gitu kan. Iya. Dan teman-teman juga asik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih, Komala selama bersekolah di SMA Ponpes Al-Muthariya ini, kegiatan yang kamu lakukan apa saja ya? Saya menjadi siswa di sekolah Al-Muthariya ini, alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatannya itu pramuka, marching band, qasidah, hadroh. Jadi kalau untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran untuk di luar kelas di SMA Ponpes Al-Muthariya, seperti praktikum atau tadi tur keluar, itu seperti apa ya? Jadi di Al-Muthariya ini biasanya setiap tahun sekali, yaitu study tour atau studi banding. Jadi dilaksanakannya itu setiap 1 tahun sekali, yaitu setiap habis Idul Adha biasanya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pembiasaan positif di sekolah? Jadi dan ngaji kitab juga bukan cuma 1, ada macam-macam kitab. Contohnya Amil, Jurumiyah, Nasul Ibad, Talimut Ta'lim, dan Aqidatul Awam. Kemudian selain ngaji kitab, di sini juga kegiatan positifnya itu yaitu ngaji sorogan, berjanji, tasrifan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana harapan dan pesan kamu untuk SMA Ponpes Al-Muthariya? Harapan saya untuk Ponpes Al-Muthariya yaitu semoga bisa melahirkan generasi yang lebih baik lagi untuk kepada masyarakat, dan ilmunya juga semoga bermanfaat untuk yang lainnya dan masyarakat. Dan pesan saya, semoga santri Al-Muthariya ataupun siswa bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi.